Peringatan HUT ke-81 RI, Kemerdekaan Republik Indonesia, di Balai Diklat Keagamaan Palembang menjadi momentum teguhkan semangat, pengabdian, dan integritas serta tanggung jawab. Orientasi P3K tahap 2 Kementerian Agama tahun 2026 resmi dibuka secara daring. Kegiatan pelestarian lingkungan menjadi bagian dari penutupan rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di kawasan Jakabaring. Halo Sobat Cinta LTV, kembali lagi di Kabar LTV Sepekan yang akan membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Angga Aprian yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Berita pertama, peringatan HUT ke-81 RI, Kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Diklat Keagamaan Palembang menjadi momentum teguhkan semangat, pengabdian, dan integritas serta tanggung jawab. Semangat kemerdekaan terasa dalam pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Diklat Keagamaan Palembang pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara ini turut menjadi momentum penganugerahan Syata Lencana Karya Satya kepada 5 ASN atas dedikasi dan kesetiaan mereka dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Kepala BDK Palembang Haji Mukmin bertindak sebagai pembina upacara sekaligus menyampaikan amanat Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Dalam amanatnya, Menteri Agama mengingatkan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa. Karena itu, kemerdekaan perlu dimaknai sebagai amanah yang harus diisi melalui ilmu, kerja keras, integritas, inovasi, dan pengabdian. Jangan biarkan perbedaan jadi alasan bermusuhan. Jangan biarkan agama jadi alasan saling menjauh. Jadikan agama dan nilai-nilainya sebagai jalan untuk saling menguatkan dan memberikan makna kehidupan. Amanat Menteri Agama juga menyoroti tantangan di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan artifisial. Kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan kebijaksanaan, etika, serta penguatan literasi digital dan keagamaan. Teknologi diharapkan menjadi sarana untuk memberikan kemudahan dan manfaat, bukan justru menghilangkan nilai kemanusiaan. Tidak hanya memperingati kemerdekaan melalui seremoni, BDK Palembang salurkan bantuan kepada penghuni panti orang dengan gangguan jiwa dan warga lanjut usia di BDK Palembang. Balai Diklat Keagamaan Palembang menyalurkan bantuan sosial kepada penghuni Yayasan Bagus Insani Mandiri dan Panti Sosial Lanjut Usia Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan yang diwujudkan melalui aksi kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Di Yayasan Bagus Mandiri Insani, bantuan disalurkan kepada lembaga yang saat ini menampung sekitar 380 penghuni dengan beragam latar belakang. Di antaranya orang-orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, gelandangan, pengemis, dan orang terlantar. Kepala BDK Palembang Haji Mukmin menyampaikan apresiasi kepada Agus Mulyono selaku pengelola yayasan yang selama ini merawat ratusan penghuni dengan berbagai latar belakang. Pada hari yang sama, rombongan juga mengunjungi Panti Sosial Lanjut Usia Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kegiatan tersebut, bantuan berupa paket sembako dan pakaian layak pakai yang diserahkan kepada 58 warga binaan. Orientasi P3K tahap 2 Kementerian Agama tahun 2026 resmi dibuka secara daring. Orientasi P3K tahap 2 tahun 2026 resmi dibuka oleh BMBPSDM Kementerian Agama RI secara daring pada Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan ini membekali P3K dengan pemahaman tugas dan fungsi ASN, sekaligus nilai serta etika sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian Agama. Menteri Agama menekankan pentingnya profesionalisme, pelayanan prima serta penerapan nilai-nilai agama dalam pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala BMBPSDM mengajak para P3K membuktikan keterpilihan melalui karya nyata dan kinerja terbaik. Memaknai kemerdekaan melalui aksi nyata, kegiatan bersih rumah ibadah digelar untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sekaligus meneguhkan nilai moderasi dan kerukunan. Puncak rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diisi dengan kegiatan moderasi beragama melalui aksi pembersihan rumah ibadah di kawasan Jakabaring Sports Center, Palembang pada Kamis 20 Agustus 2026. Yaitu pembersihan rumah ibadah.
Untuk itu nanti kami mohon kita berbagi tempat ya. Ada yang ke dalam, ada yang di luar, dan kita sudah menyiapkan beberapa perlengkapan untuk di halaman ya. Di antaranya mesin rumput. Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata pengamalan semangat kemerdekaan melalui kepedulian, kebersamaan, dan gotong royong. Pembersihan rumah ibadah dilakukan bersama sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman sekaligus memperkuat nilai toleransi dan kerukunan. Para peserta beramai-ramai membersihkan area rumah ibadah, mulai dari lingkungan sekitar hingga bagian-bagian yang membutuhkan penataan. Kegiatan berlangsung dalam suasana kebersamaan dan menjadi ruang untuk mempererat hubungan antar peserta. Kegiatan pelestarian lingkungan menjadi bagian dari penutupan rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di kawasan Jakabaring. Balai Diklat Kagaman Palembang menutup rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah berlangsung sejak 10 Agustus 2026. Penutupan digelar di kawasan Jakabaring Sports Center, Palembang pada Kamis 20 Agustus 2026. Melalui sejumlah kegiatan yang mengangkat nilai moderasi beragama, kepedulian, dan kebersamaan. Rangkaian kegiatan dimulai dengan aksi ekoteologi di kawasan Danau Jakabaring. Kepala BDK Palembang Haji Mukmin secara simbolis melepas burung dara dan menebar benih ikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Ia mengatakan nilai kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kesadaran untuk menjaga lingkungan dan memperkuat kepedulian terhadap sesama. Ya, mudah-mudahan semangat kita akan terus bangkit ya di momen memperingati hari kemerdekaan ini. Rangkaian penutupan juga diisi dengan pembagian hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan yang telah dilaksanakan sejak 10 Agustus. Sejumlah kegiatan, mulai dari permainan kebersamaan, bola kertas, hingga cerdas cermat moderasi beragama, menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar pegawai, widya iswara, dan tenaga pendukung. Menjaga kebugaran sekaligus memperkuat kebersamaan, para pegawai mengikuti kegiatan senam bersama dalam suasana penuh semangat. Senam bersama bagi seluruh pegawai pada Rabu 19 Agustus 2026 menjadi upaya untuk menjaga kebugaran dan mempererat kebersamaan di lingkungan kerja. Kasubag Tata Usaha BDK Palembang Haji Iwan Sugianto mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan kekompakan antar pegawai. Melalui kegiatan senam bersama, BDK Palembang tidak hanya mendorong penerapan gaya hidup yang sehat, tetapi juga memperkuat hubungan dan kekompakan antar pegawai sebagai bagian dari upaya untuk membangun lingkungan kerja yang positif dan produktif. Penguatan integritas menjadi fokus dalam kajian Cahaya Cinta yang membahas pentingnya mencegah benturan kepentingan sebagai bagian dari upaya mewujudkan zona integritas. Penting pada kesempatan Kajian ini, Cahaya mari Cinta menjadi sama-sama ruang kita penguatan memperkara integritas bagi pegawai Balai Diklat Kagaman Palembang. Pada kajian ini, Kepala BDK Palembang Mukmin membahas benturan kepentingan sebagai salah satu hal yang perlu dipahami dan dicegah ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta mendukung pembangunan zona integritas. Pada Jumat 21 Agustus 2026, Mukmin menyampaikan bahwa pembangunan ZI tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi, tetapi harus dimulai dari integritas setiap individu dalam menjalankan tugas. Disiplin, bekerja sesuai aturan, serta menjaga kejujuran menjadi bagian dari penanaman nilai integritas dalam diri ASN. Demikian kabar LTV Sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Angga Aprian berserta kru LTV yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.